Setidaknya mereka akan merogoh kocek 720 juta won atau sekitar 815 juta rupiah. Hello everybody, I'm Sokim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi aku juga mau ngucapin thank you so much buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much guys. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi rame banget untuk diperbincangkan dan pastinya sangat sayang banget kalau kalian lewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan ingat, subscribe itu gratis, jadi jangan pelit-pelit. Dan guys, seperti inilah berita yang sudah aku siapkan untuk kalian semua. Silahkan menonton. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang siapa aja sih artis-artis yang datang ke fan meetingnya Secret Number. Penasaran nggak? Yaudah, kalau kalian penasaran langsung aja yuk kita kepoin bareng-bareng. Guys, seperti yang kalian tahu bahwa Secret Number itu telah melakukan debut Jepang. Dan dalam rangka debut Jepang, mereka juga sudah merilis album. Dan di albumnya itu terdiri dari beberapa lagu. Mulai dari Like It Like It, lalu ada juga Odyssey, Love Maybe versi Jepang, Hoodies versi Jepang, sampai Guided Boom versi Jepang. Setelah rilisan itu, Secret Number pun menggelar sebuah fan meeting. Event tersebut digelar untuk memperingati bagaimana debut Jepang dari Secret Number. Fan meeting itu bertempat di Shibuya Shrimp Hall pada hari Jumat tanggal 7 April yang lalu. Dan fan meetingnya juga dapat kita sebutkan berjalan dengan sukses ya, tanpa ada problem, gak ada apapun yang terjadi. Dan dari video yang beredar, fans juga sangat antusias nih untuk dapat bertemu dengan Secret Number. Dan tidak hanya fans saja loh yang hadir, tapi sejumlah publik ternama juga hadir nih dan juga memberikan dukungan kepada Secret Number. Lantas, siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Kawaguchi Yurina. Kawaguchi Yurina sendiri adalah seorang penyanyi dari Jepang dan diketahui berada di bawah promosi Oscar. Dia itu dikenal sebagai mantan anggota girl group J-pop yang namanya adalah X21 dari tahun 2016 sampai kemudian bubar pada tahun 2018. Dan pada akhirnya Yurina melakukan debut solo nih pada tanggal 21 Maret 2022 dengan single digital yang bertajuk Look at Me. Selain itu, dia juga dikenal banyak orang dikarenakan berpartisipasi dalam reality show survival Korea Selatan yakni Girls Planet 999. Nama Yurina ini salah satu nama yang cukup populer loh teman-teman, bahkan juga hampir aja gitu masuk ke dalam line up untuk debut. Dan pas saat dia itu gagal debut bersama dengan Keplo, itu banyak banget yang kaget dan juga banyak banget yang gak bisa move on dari hal tersebut. Dan Yorobun, sekedar untuk informasi saja, Look at Me yang merupakan single digital debutnya Yurina ini merupakan lagu yang berisikan lirik yang ditulis oleh sang idol. Dan dalam pembuatan lagu tersebut, Minji Secret Number juga dikabarkan berpartisipasi. Jadi gak heran sih kalau Yurina juga datang ke fan meeting tersebut, karena dia juga bertemu dengan salah satu orang yang membantunya untuk membuat lagu debutnya. Yang kedua adalah Shiroma Miru. Miru Shiroma itu memulai debutnya dengan NMB48 pada tahun 2011 dan secara resmi graduate dari grup tersebut pada tanggal 31 Agustus di tahun lalu. Kemudian pada tahun 2022, Shiroma Miru melakukan debut solonya dengan single yang bertajuk Shine Bright. Miru Shiroma juga membuat namanya dikenal di Korea melalui program Survival Idol Produce 48. Namun dia menduduki peringkat ke-20 nih dan juga tersingkir di akhir acara dan juga tidak dapat melakukan debutnya bersama dengan IJON. Lalu apa ya hubungan Shiroma Miru dengan member Secret Number? Hubungan antara member Secret Number bersama dengan Shiroma Miru kemungkinan berasal dari program Produce 48. Seperti yang kalian tahu bahwa ada dua member Secret Number loh, yakni Minji sama Jinny, yang juga merupakan peserta dari program Produce 48. Yang ketiga adalah Erika Ebisawa. Bagi penggemar JKT48 tentu sudah tidak asing dong dengan sosok Erika Ebisawa. Ia dikenal sebagai anggota JKT48 generasi ke-6 pada tahun 2018. Namun setelah 10 bulan, ia ini mengundurkan diri nih dikarenakan akan melanjutkan pendidikannya di Jepang. Erika Ebisawa sendiri merupakan mahasiswa di Universitas Kajian Asing Tokyo, Jepang. Dan dalam foto yang sudah beredar, terlihat jelas bahwa Erika menunjukkan dukungan kepada Secret Number, terkhusus dengan Dita Karang yang merupakan idol K-pop yang berasal dari Indonesia. Wah, senang banget ya melihat anak bangsa saling mensupport satu sama lain. Tebak. Dan Yorobun, tidak hanya public figure saja yang hadir, namun ada juga orang tua dari Dita Karang yang rupanya juga hadir. Dan ini nih yang buat mewek dan terharu.
orang tua Dita juga hadir teman-teman dan memberikan dukungan kepada sang anak tercinta. Dan tentu sebagai fans, melihat bagaimana event fan meeting dari Secret Number yang berjalan dengan sukses dan juga dihadiri oleh banyak orang, tentu ini juga membuat kita sebagai fans turut bahagia dan juga bangga. Ya, semoga kedepannya langkah ini dapat menjadi langkah yang positif untuk Secret Number kedepannya. Keep fighting! Lanjut ke informasi kedua, datanya dari Jisoo yang sudah membahas tentang tuduhan bahwa Blackpink tidak akur. Para member Blackpink sebenarnya ya dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat bagaikan saudara antara satu sama lain. Meskipun begitu, terkadang tetap ada juga rumor nih yang tidak sedap tentang bagaimana mereka yang tidak akur. Dan Jisoo sudah buka-bukaan terkait rumor itu. Jadi pada episode 7 April dari Not Prepared yang dipandu oleh rapper Youngji, Jisoo ditanya nih tentang bersolo karir. Dan dia juga mengatakan, "Aku tidak memikirkannya, itu kekuatanku. Bahkan jika orang lain melakukan sesuatu, aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak bisa melakukan tepat yang seperti itu. Itu hanya yang mereka bisa." Jisoo juga berbagi pendapatnya tentang hidup sendiri. Menurut penyanyi kelahiran 1995 itu, dirinya hidup dengan baik sendirian. Namun kadang-kadang ketika dirinya sendirian, dia merasa sangat hampa sehingga dia harus berkumpul dengan teman-temannya. Dan tentang rumor bahwa member Blackpink yang tidak akur dengan satu sama lain, Jisoo berkomentar, "Aku berpikir bahwa saat kami berempat bersama ya, tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Jika ada gosip bahwa kami tidak akur, ya kami hanya menertawakannya. Saat itu terjadi, kami bercanda nih dengan mengatakan, kenapa sih kamu tidak mempromosikan kegiatan atau karyaku? Gara-gara itu ada rumor kalau kita tidak akur." Tuh teman-teman dengerin, jangan langsung ambil kesimpulan. Di saat ada member ini yang terlambat ngeposting atau nggak ngeposting tentang kegiatan solo dari member yang lain, atau pas saat mereka debut solo, banyak yang ngehujat tuh member yang ini. Nanti dikomentarin yang buruk-buruk sampai disebutin tidak akur. Tidak seperti itu ya teman-teman. Selain itu, Jisoo juga berpartisipasi nih dalam autocomplete interview dengan Wired dan juga menjawab pertanyaan umum tentang dirinya dalam video baru untuk merayakan debut solonya. Member Blackpink ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membara di internet. Dan wawancara solonya dengan Wired membuat kepribadiannya yang lucu dan menawan lebih bersinar. Sementara itu, Jisoo baru-baru ini melakukan debut solonya dengan merilis album single yang bertajuk Me, yang memuat title track berjudul Flower. Member tertua Blackpink itu juga berhasil nih memecahkan rekor solois wanita dengan penjualan album fisik terbanyak di minggu pertama. Dan tidak hanya itu saja, baru-baru ini juga terungkap loh bahwa Power itu mencapai posisi baru di Melon. Kini mencapai peringkat kedua, posisi yang belum dicapai oleh solois lain di tahun ini. Flower sekarang menjadi lagu solo dengan puncak tertinggi di tangga lagu Melon 24 Hits di tahun ini. Dengan pencapaian ini, lagu tersebut juga menjadi lagu debut dengan puncak tertinggi oleh artis solo wanita dekade ini. Wah, debak banget ya debut solonya Jisoo. Waduh. Jujur cukup terharu melihat bagaimana pencapaian dari Jisoo yang benar-benar luar biasa. Apalagi kemarin pas saat Jisoo melakukan debut, itu banyak banget yang remehin. Tapi dengan pencapaian yang luar biasa dan juga mengesankan, apa kabar ya dengan hatersnya Jisoo? Apakah bebek aja? I don't know. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang pernikahan dari Lee Seung-gi dan juga Lee Da-in. Tapi kita akan fokus untuk membahas tentang prediksi mengenai seberapa banyak sih biaya yang dikeluarkan untuk pesta gila-gilaan pernikahan mereka. Pernikahan Lee Seung-gi dan juga Lee Da-in berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 April. Digelar secara private, biaya pernikahan pasangan yang terungkap pacaran sejak tahun 2020 itu menjadi sorotan nih, karena diperkirakan mengeluarkan budget yang gila-gilaan. Pada hari yang sama, media setempat juga memperkirakan pernikahan Lee Seung-gi dan Lee Da-in itu mencapai 100 juta won, atau jika dirupiahkan mencapai 1,13 miliar rupiah. Menurut laporan, pernikahan itu diadakan di Hotel Bintang 5 Grand Intercontinental Seoul Parnas yang berada di Gangnam, Seoul. Dikabarkan bahwa Seung-gi dan Da-in mendekorasi venue pernikahan mereka didekorasi dengan bunga segar. Mereka juga bahkan mempekerjakan 2 juru masak Prancis nih untuk mempersiapkan hidangan yang enak, lezat dan juga bergizi kepada para hadirin. Di hotel berbintang itu, biaya makanan tamu rata-rata adalah 180.000 won atau sekitar 2 juta rupiah per orangnya. Aula pernikahan Hotel Grand Intercontinental Seoul Parnas itu juga bisa menampung 400 hingga 930 orang. Setidaknya mereka akan merogoh kocek 720 juta won atau sekitar 815 juta rupiah jika mengundang 400 orang seperti kapasitas aula. Sedangkan untuk dekorasi bunga biasanya pada kisaran 19 juta won atau jika dirupiahkan bisa mencapai 215 juta rupiah.
Secara kasar, pesta pernikahan di hotel tersebut diprediksi sudah melebihi 100 juta won. Dan biaya ini juga belum termasuk gaun, jas, dan kelengkapan lainnya. Untuk pernikahan mereka, Lee Seung-gi dan Lee Da-in itu menunjuk Yoo Jae-seok dan juga Lee So-geun sebagai MC. Kemudian, Song Ji-chang membantu jalannya upacara pernikahan. Sedangkan Lee Jo itu akan menyumbang suara untuk menambah suasana indah dan hikmat pernikahan selebriti tersebut. Sekali lagi happy wedding untuk Lee Seung-gi dan juga Lee Da-in. Semoga langgeng dan juga terus berbahagia. Selamat! Well guys, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada kesalahan informasi. Jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya dan selamat beraktivitas buat kalian semua. Keep fighting, keep fighting, keep fighting. Goodbye everyone.